Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini? Amin, saya percaya setiap kita hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Kita selalu mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau memberikan bagian yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mau memberikan bagi Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita, saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang begitu baik, teramat sangat baik bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami datang Tuhan pagi hari ini Tuhan membawa korban syukur kami. Kami membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Melayakan kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang setia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna
menguasai Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biar ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita yang percaya, kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka bagi Tuhan. Tuhan, kita lebih dari pemenang.
Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bersamamu Tuhan, kami tahu, kami yakin Tuhan, kami lebih dari sekedar pemenang. Kami lewat setiap masalah kami Tuhan, melewati setiap permasalahan hidup kami. Bersamamu Tuhan, kami mampu, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan, menara kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, Engkau memegang tangan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau yang meneguhkan kami. Bahkan menolongku, batu karang kami, Kau batu karangku.
Saatnya Tuhan kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan, agar ketika firman-Mu boleh taburkan Tuhan, benih tersebut boleh tumbuh subur dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita menyanyikan lagu ini refnya saja. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mengimani dan mengamini bahwa setiap problem hidup kami Engkau selalu memberikan kemenangan. Karena kami akan belajar selalu mengandalkan-Mu, karena Engkaulah andalan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami dan layakkan kami, sehingga pagi ini kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, dan kami pulang mendapat berkat dari kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama menyelidiki seorang tokoh yang kemudian memang dikenal baik lewat lagu-lagu atau juga lewat kalimat singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda. Kan pertanyaannya sekarang, siapakah Yehuda itu? Kita akan melihat dari kitab Kejadian, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-49. Kita baca ayat yang ke-10. Kitab Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyinya. Yehuda akan memegang tongkat kerajaan. Keturunannya akan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ini adalah doa dari ayahnya Yehuda yang bernama Yakub. Pertanyaannya siapa Yakub? Kalau kita melihat silsilah, Yakub ini punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Abraham. Jadi kalau dari silsilah itu Abraham, Ishak, Yakub, kemudian Yehuda. Kesimpulannya Yehuda ini adalah cicit dari Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, gitu ya. Ishak punya anak dua, Esau dan Yakub. Tapi silsilahnya dituliskan seperti itu karena dari nama-nama ini nanti akan melahirkan seorang tokoh, kemudian namanya Daud, singa Yehuda. Tapi lebih tertuju kalimat singa dari Yehuda adalah untuk tokoh yang namanya Yesus Kristus.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat menarik bagaimana Yakub dia berdoa. Katanya Yehuda akan memegang tongkat kerajaan, keturunannya akan memerintah selama-lamanya. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apa yang menarik dari tokoh Yehuda ini? Padahal dibandingkan dengan Yusuf, kan kita tahu Yakub punya anak berapa? 12. Tidak termasuk yang wanita. Yang sering diceritakan, yang sering tayangkan gitu, bahkan dalam film-film, lebih ke tokoh siapa? Yusuf. Sering ya dari sekolah minggu kita dengar. Tapi justru di sini kalau kita melihat yang ditampilkan kakaknya Yusuf yang namanya Yehuda. Sekali lagi, Yakub punya anak 12. Salah satunya adalah Yehuda. Bagaimana menariknya doa Yakub? Ketika Yakub akan meninggal, pada umumnya orang tua zaman dulu itu, ketika orang tua akan meninggal, dia akan berdoa untuk anak-anaknya. Setiap anak-anaknya disebut. Nah, dari anak-anaknya ini yang sangat menarik adalah doa untuk Yehuda. Ada apa dengan Yehuda, saudara-saudara sekalian? Kita lihat Kejadian pasal 37 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca. Kejadian pasal 36 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ayat 27, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena, nah ini garis bawah ini, ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan Yehuda itu. Biasa dalam hubungan persaudaraan kakak adik pasti ada gesekan, ada sesuatu lah bumbu kehidupan begitu ya, kadang marah, kadang akur gitu ya. Dalam konteks di sini bagaimana Yakub lebih sayang kepada Yusuf sehingga semua saudaranya ngiri. Sehingga satu saat mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Nah, ketika saudara-saudaranya akan membunuh Yusuf, saudara-saudara, Yehuda tampil. Kalau dalam urutan keluarga, Yehuda ini kakaknya. Kalau bahasa Batak tuh abangnya. Sok atau bahasa Sunda teh akangnya gitu, masnya. Nah, Yehuda ini punya adik tiri, salah satu adalah Yusuf. Ketika dia mendengar saudara-saudaranya yang lain ingin membunuh Yusuf, ayat yang kita baca, bagaimana kemudian Yehuda tampil, dia bilang sama saudara-saudaranya, ada situ beberapa adik-adiknya, ada adik kandung, ada adik tiri. Maaf, dia punya kakak kandung, adik dia 1, 2, 3, 4, dia anak bungsu dari 4 bersaudara, tapi kemudian dia punya adik tiri. Nah, di situ banyak adik tirinya yang ingin membunuh Yusuf, kemudian Yehuda tampil berkata, enggak gitu kali, dia kan saudara kita, darah daging kita. Yehuda berusaha untuk menyelamatkan Yusuf. Dia cari solusi, udah kita jual aja dah. Nah, kemudian saudara-saudaranya katanya tadi setuju gitu ya. Kemudian akhirnya Yusuf dibuang, dimasukkan ke lubang sumur yang kering. Salah satu tokoh lagi yang sebetulnya ingin juga membantu menolong Yusuf yaitu Ruben. Tapi enggak terlalu menarik ya. Nanti Bapak bisa membaca dalam kitab Kejadian ini. Nah, ketika kemudian di tempat mereka mengembalakan ada pedagang-pedagang dari kalangan Ismail lewat, nah akhirnya mereka menjual Yusuf. Kita melihat di sini dalam poin yang pertama, saudara-saudara, Yehuda
tampil di tengah perseteruan dalam kehidupan saudara bersaudara, saudara. Bagaimanapun apapun yang terjadi, itu harus saling menolong. Setiap masalah itu harus difikirkan bagaimana mencari jalan keluar supaya mereka tetap bersaudara. Saya percaya sebenarnya Yehuda akan berusaha, nanti kalau dijual dia akan kirim ya katakan pegawainya, nanti dia akan balik, dia akan tebus lagi, dia akan kembalikan lagi kepada ayahnya yang namanya Yakub. Karena Yakub sangat sayang sama Yusuf. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Kejadian pasal 44 ayat 33 sampai 34. Kejadian pasal 44 ayat 33 sampai 34. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya, termasuk saudaraku. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Saya sudah katakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa terkadang kalimat bahasa Indonesia agak gimana ya? Sebab masakan. Ini masakan sayur lodeh, sayur asem gitu kan. Mungkin masak sih gitu ya. Ya kita sih paham lah gitu ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara di sini ketika terjadi kelaparan dalam konteks kemudian Yusuf kan dijual nih oleh kalau Ismail sampai ke Mesir. Rupanya di sana Yusuf itu berhasil jadi tanda kutip orang, bukan selama enggak jadi orang, artinya dia jadi orang yang sukses dalam kehidupannya, karirnya. Bahkan kemudian secara singkat saya katakan Yusuf menjadi wakil Fir'aun dengan gelar Zafnat Pa'anea. Saudaranya nggak tahu nih, karena namanya kan bukan Yusuf. Apalagi penampilan Yusuf kan beda. Pasti pangling. Ketika terjadi kelaparan, termasuk di Mesir, termasuk di daerah Kanaan, nah keluarganya Yakub kan akhirnya habis tuh stok untuk makan. Mereka pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, saudara, Yusuf ngelihat, nah ini saudara gua nih, gitu. Oke, akhirnya kemudian dijamu, mereka kaget kan, itu dijamu sesuai dengan urutan anak nomor 1, 2, 3, makanannya itu beda-beda. Nah kemudian akhirnya ketika mereka mau pulang ditanya, gimana kabar keluarga? Baik. Ayah masih hidup? Masih. Oh iya. Gimana? Lengkap? Saudara kami sudah ada satu yang meninggal. Dalam hati Yusuf, itu kan gua ya yang lu jual gitu. Oke, nanti salam ya buat ayah kalian. Tapi ingat, kalau nanti balik lagi ke Mesir, karena Yusuf tahu nih, itu stok hanya cuma untuk berapa bulan, mereka harus balik lagi. Ingat kalau nanti balik lagi, kalau makanan sudah habis, kamu harus bawa adik kamu yang paling kecil namanya Benyamin. Mereka bilang siap. Kemudian mereka pulang kasih kabar, wah di sana penguasa Mesir itu baik, kami dijamu. Ada satu ayah yang kami surprise, itu penguasa Mesir itu Zafnat Bagina Pa'anea itu kok tahu ya posisi kami anak pertama dua gitu, karena sesuai makanannya beda-beda. Kan kebudayaan Mesir beda dengan kebudayaan Ibrani kan. Kok bisa tahu gitu? Cuma ada satu nih ayah, mohon maaf tadi Baginda Zafnat Pa'anea bilang kalau nanti stok makanan habis, kalau kami akan balik ke Mesir beli makanan harus bawa, mohon maaf ayah, Benyamin. Setelah Yusuf dikabarkan meninggal, pada mereka jual, Yakub sangat menderita. Gak mau makan, gak mau minum, tapi kemudian dia masih punya pengharam dengan anak yang paling bontot, Benyamin. Ini bukan Benyamin S, beda. Benyamin S itu bintang lenong, bintang terkenal Betawi ya, si Babe. Babenya Sidul. Akhirnya singkat cerita, stok makanan habis. Yakub bilang sama anak-anaknya,
Nah, ini stok makan udah habis, kalian kembali ke Mesir. Yehuda bilang, saya sudah kasih info sama ayah bahwa kalau kami kembali ke Mesir tidak membawa Benyamin, baginda tidak mau memberikan makanan kepada kita. Waduh, 1 hari bisa ditahan, 2 hari bisa ditahan. Lah ini kalau nggak makan kan bisa meninggal semua. Yakub bilang, oke, ayah izinkan kamu bawa Benyamin. Tapi ingat, jangan sampai anak ini mengalami kecelakaan. Kalau kalian membawa anak ini ke Mesir dan tidak lagi bawa kemari, berarti kalian sudah mencelakakan ayah. Secara enggak sadar, secara enggak sengaja kalian sudah membuat nanti ayah meninggal. Yehuda tampil. Saya jaminannya ayah. Kalau terjadi sesuatu, saya jaminannya. Singkat cerita mereka bawa kemudian ke Mesir. Sampai di Mesir mereka beli, biasa kan pasti ketika mereka beli ini pegawai-pegawainya atau yang punya kedudukan gitu ya, jabatan itu pasti lapor sama, karena pasti Yusuf bilang kalau nanti yang orang Ibrani itu datang kemari lagi kasih tahu saya. Nah, dilaporin, akhirnya Yusuf lihat, akhirnya mereka dijamu lagi, dikasih lagi makan sesuai dengan urutan mereka. Nah, ketika mereka akan balik, Yusuf pesan dengan prajuritnya, tolong kasih gandum semuanya banyak, tapi salah satu karung gandum itu kalian isi piala punyaku. Kayak piala penghargaan atau apa gitu ya. Kalian isi di situ. Nanti kira-kira 1 kilometer mereka sudah berangkat pulang, kejar mereka dan bilang, kalian bagaimana nih? Baginda saya berbuat baik, di sini ada yang mencuri piala raja, piala baginda. Nah, nanti kan mereka bilang, enggak, periksa. Nah, ketika periksa, kalau ketahuan, bilang begini, yang ketahuan karung gandumnya ada isi piala baginda, dia harus menjadi budak, ditahan selama-lamanya di Mesir. Nah, sudah dibuat. Karena Yusuf ingin ngetes nih, saudara-saudaranya sayang enggak? Sudah berubah enggak? Atau masih seperti dulu? Saling namanya saudara sikut-sikutan. Bukan saling membantu, saling menasehati, saling mendoakan. Yusuf ingin tes. Ini saudaranya udah berubah belum nih? Singkat cerita mereka kemudian pamit. Waduh, terima kasih. Yusuf bilang, salam buat ayah kalian ya. Sementara Yusuf sedih sebetulnya, dia ingat sama bapaknya. Dia pengen peluk juga sebetulnya adiknya, itu adik kandungnya loh ya. Yang lain kan kakak tiri. Dia pengen peluk tapi dia tahan. Gue pengen tes nih. Ada perubahan gak nih? Ketika mereka kemudian bilang terima kasih, mereka berangkat. Andai kita sebut 1 kilometer kemudian, prajurit Yusuf segera menyusul mereka. Kaget dong gitu ya, kaget dong. Waduh, ini prajurit baginda ada apa nih nyusul kita? Berhenti. Kata Yehuda, pasti Ruben juga ambil peran di situ. Peran paling besar Yehuda. Kemudian salah seorang panglima prajurit bilang, kalian sudah diberkati, diberi stok makanan yang banyak, tapi sepertinya ada yang mencuri piala baginda saya, baginda kami. Wah, nggak mungkin lah, masa kami mencuri? Coba kami periksa ya, boleh? Karung gandumnya. Mereka kemudian bilang silakan, benar. Ketika diperiksa dari yang besar, akhirnya mereka kan udah ketar-ketir nih. Sampai ketika Benyamin, mereka udah mulai. Dan ketika dibilang, ini ada di sini, berarti yang ada isi karungnya piala baginda kami. Dia harus tinggal dan jadi budak selamanya. Silakan kalian pulang. Wih, mereka kemudian satu sama lain, kami nggak mencuri. Udah nggak usah, ini bukti fisiknya udah ada. Ya, ini bukti fisik. Udah pulang. Kalian kembali ke kampung. Ini adik kamu aja. Di situ Yehuda tampil, saudara. Izinkan kami nanti ketemu baginda. Singkat mereka kemudian kembali ke istananya Yusuf. Nah, di situ kemudian saudara sekalian, ini nanti dibaca ya, ini kitab kisahnya Yusuf. Memang paling banyak cerita tentang Yusuf, tapi sudah ada satu tokoh Yehuda. Nah, sampai di istana di situ, Yusuf udah tahu nih,
Dua kemungkinan, kalau nggak mereka balik, mungkin mereka akan tinggalkan adiknya. Tapi ketika Yusuf lihat mereka balik, kemudian di situ Yehuda dia tampil bilang begini, aduh Baginda, saya terima kasih saya atas nama saudara keluarga terima kasih, ini sudah banyak Baginda memberikan kepada kami stok makanan. Tapi kalau sampai adik saya jadi budak, waduh, berarti kami semua, saya bertanggung jawab. Secara nggak langsung ayah saya bilang katanya, kalian sudah membuat ayah cepat mati. Jadi gini aja Baginda, mohon maaf Baginda ya, kalau Baginda berkenan, kalau bisa Baginda izinkan adik saya pulang, saya yang jadi pengganti adik saya. Saya nggak ingin ayah saya dia meninggal. Nah di situ Yusuf melihat kan banyak perubahan. Wah rupanya nih saudara-saudara saya semua sudah berubah. Nah di situ kemudian terjadi reuni. Yusuf bilang, coba semua prajurit keluar, izinkan saya sama yang di sini, yang ini, yang kalian semua keluar. Ketika mereka semua keluar, di situ Yusuf memperkenalkan diri. Wah kakak-kakaknya malah tambah ketakutan. Waduh habis kita ada nih, habis kita dah katanya. Tapi Yusuf bilang gini, Tuhan sudah merencanakan hal yang baik buat kita. Tuhan rupanya mengutus saya lewat caranya untuk membuat keluarga kita tetap di dalam perlindungan dan berkat Tuhan tetap mengalir. Singkat cerita, kemudian Yusuf bilang, salam buat ayah, nanti kasih tahu ayah datang kemari, saya akan sambut. Itu di akhirnya cerita seperti itu. Akhirnya mereka kemudian minta maaf. Yusuf bilang, saya memaafkan kalau saya lihat kalian sudah berubah. Sekarang kalian balik pulang, kasih kabar sama ayah suruh kemari. Tinggal di sini, saya akan siapkan tempat yang terbaik. Kalian juga tinggal di sini. Ya. Jadi singkat cerita, ketika mereka sudah sampai, wah Yakub senang sekali, kemudian akhirnya dia pergi ke Mesir. Sebelum sampai di Mesir, Yusuf kemudian menjemput. Sangat hormat Yusuf sama ayahnya. Tapi kita lihat tokoh Yehuda saudara. Dari 2 poin ini kita melihat ada proses pembelajaran yang perlu kita lakukan. Yang pertama saudara, dalam situasi apapun persoalan dalam keluarga, keluarga kandung, keluarga tiri, keluarga angkat, saudara seiman gitu ya, saudara dalam pertemanan saudara. Mari saudara, kita perlu mendukung di dalam doa, memberikan nasihat, memberikan masukan. Artinya saudara, sebetulnya tokoh Yehuda ini seperti saya berikan tadi judul singa dari Yehuda. Sebetulnya singa dari ini merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus datang menyelamatkan manusia karena dia mengasihi manusia. Yehuda dia menyelamatkan, dalam konteks di sini kan siapa? Pertama Yusuf ya, setelah itu baru Benyamin. Karena dia mengasihi saudaranya. Kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Entah dia saudara kandung, saudara tiri, saudara angkat, saudara seiman, kita harus saling mengasihi. Orang yang mengasihi pasti kita akan dukung dalam doa. Apa yang kita bisa bantu dengan apa yang kita bisa bantu, kita beri bantuan dan sebagainya. Ada sesuatu problem, kita memberikan jalan keluar seperti yang Yehuda lakukan. Prihatin zaman sekarang, jangankan jemaah saudara. Itu ada kisah sebuah gereja bagaimana kakak adik itu, waduh, bukan hanya marah, dendam, memprovokasi jemaatnya karena faktor uang saudara. Jadi rebutan itu, gereja itu jadi rebutan. Gereja saudara, bukan perusahaan saudara. Ya, sempat juga sharing sama saya di luar Jakarta saudara. Saya juga kasih jalan keluar dan sebagainya, satu andalkan Tuhan. Harusnya kita sebagai saudara-saudara, kita harus mengasihi. Kalau bisa kita bantu secara materi, kenapa tidak? Kalau kita belum bisa bantu secara pemikiran, ada perlu kita berikan solusi jalan keluarnya. Minimal. Tundukkan kepala kita berdoa. Saya kirim doa saya untuk Yehuda, sekalipun Yusuf, sekalipun Benyamin adalah adik tirinya. Adik tiri gua, enggak saudara. Dia menganggap, tadi kalimatnya kita baca apa katanya? Dia darah daging kita.
gitu kan. Dia saudara kandung kita. Walaupun konteksnya kan tiri. Nanti silsilah di justru. Yang kedua, proses pembelajaran kedua yang kita perlu lihat dari tokoh Yehuda, dan kita juga harus melakukan ini. Yehuda sangat menyayangi ayahnya. Dia tahu bahwa Yakub sayang sama Yusuf. Ketika saudaranya ingin membunuh Yusuf, dia berusaha untuk menyelamatkan Yusuf. Dia tahu ini Benyamin disayang sama bapaknya, Yakub kan. Maka dia tampil, izinkan saya jadi budak, jangan adik saya. Jadi mohon maaf Baginda, adik saya biar pulang ke rumah, saya jadi budak selama di sini. Ya, jadi bagaimanapun dengan tokoh ayah ini, Yehuda sangat menghormati dan menyayangi, selayaknya juga kita sama. Baik itu ayah kandung kita, ayah tiri, ayah angkat, ayah rohani, siapapun kita juga perlu saudara-saudara. Karena kita tahu pasti Yakub punya pergumulan yang sama. Kalau saya baca dalam Alkitab, Yakub memenuhi kebutuhan anak-anaknya, tidak pernah kekurangan. Itu gambaran dari Bapa di surga. Dia selalu mencukupi kebutuhan kita. Maaf, bukan keinginan. Makanya tadi lagu yang pertama kita nyanyikan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Nah, kita mengasihi enggak? Kalau kita mengasihi Bapa di surga, ngimbasnya pasti ke sesama. Sesama ini kita mulai dari saudara-saudara kita, saudara kandung, saudara tiri, saudara angkat, saudara seiman. Ini yang sangat menarik, sehingga ketika konteksnya Yakub akan meninggal, dia doakan semua anak-anaknya. Dan istimewanya tadi doa Yakub untuk Yehuda apa katanya? Tongkat kerajaan selama-lamanya itu akan ada di Yehuda. Akhirnya keturunannya Yehuda salah satu siapa? Daud. Dia menjadi raja saudara. Nah dari Daud kemudian lahirlah Yesus Kristus. Saudara bisa cek and recheck di Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Itu silsilahnya sangat menarik. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Saya kok kenapa enggak Yusuf gitu ya. Rupanya ini menarik. Nanti di Yehuda terus sampai Raja Daud. Sampai Raja Daud terus akhirnya Yesus Kristus. Allah menghargai Yehuda. Karena apa? Dia sayang sama bapaknya. Dia sayang sama saudara-saudaranya. Artinya apa? Kita juga harus sayang kepada, menghormati Bapa di surga. Bapak kandung, Bapak tiri, Bapak angkat, Bapak rohani. Imbasnya kemudian kedua, saudara-saudara kita. Entah dia kandung, entah dia tiri, angkat, atau seiman gitu ya. Seperjuangan gitu ya. Kita harus mengasihi. Bapak Ibu, kita tutup dari Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Setelah itu kita akan mempersembahkan pujian. Wahyu pasal 5 ayat yang kelima kita baca, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku, ini penatua, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Penekanannya, singa dari Yehuda telah menang. Kalau kita mau belajar seperti tokoh Yehuda, saudara, persoalan apapun kita tidak akan gampang mudah menangis dalam pemahaman penyesalan. Bukan, mungkin menangis bersyukur, oke. Karena apa? Setiap persoalan Tuhan kasih kemenangan kalau kita memandalkan Dia. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Ya, bisa ditampilkan ya. Ku bersyukur Bapa, 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 ku bersyu
di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Ku Mari kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Selayaknya kita patut bersyukur. Allah yang baik, Dia Bapa yang memenuhi kebutuhan kita. Seharusnya ucapan syukur itu kita harus implementasikan. Kita belajar mengasihi orang tua kita, entah dia orang tua kandung, orang tua tiri, angkat, orang tua rohani dan sebagainya. Kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita, sekalipun dia bukan saudara kandung kita, mungkin saudara tiri, angkat, saudara seiman. Kita harus mengasihi. Kita nggak perlu iri dengan yang lain, karena rezeki Tuhan sudah sediakan sesuai dengan kebutuhan kita dan Bapa tahu itu. Kita harus saling mendoakan, menguatkan. Kalau mungkin ada yang salah, kita harus ampuni. Jangan kita dendam terus seperti saudara-saudaranya Yehuda yang lain. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kita akan masuk dalam doa. Banyak yang kau perbuat, enggak sedikit loh, banyak. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan di hidupku, rancangan. Amin.
bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Oh, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memenuhi kebutuhanku. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau memenuhi segala kebutuhan. Kami yang sering tidak mengerti, yang tidak paham ini, ajarkan kami juga untuk mengerti. Karena Engkau Bapa yang baik. Mampukan kami tidak iri dengan yang lain. Justru kami bersyukur dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk pesan-Mu pada pagi hari. Kami tidak bisa melakukan tanpa-Mu. Itu sebabnya kami hanya mengandalkan. Mampukan kami yang tidak mampu ini ya Tuhan, untuk tetap hidup di dalam jalan-Mu. Mengasihi Engkau sebagai Bapa yang baik dan juga kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, keegoisan kami, sehingga hari ini kami bisa pulang mendapatkan kemenangan sebagai singa dari Yehuda, untuk kami dapat mewartakan Engkau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat dalam hidup kami. Haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa untuk panitia Natal, ya, panitia kecil gitu ya, minggu depan ada rapat, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bapak Ateng di grup, ya, jam berapanya. Kemudian yang kedua, sesuai rencana kita akan mengadakan ibadah Natal 1 kali, walaupun kita dapat info ada kemungkinan di 24 Desember sampai 4 Januari ya kalau salah, itu levelnya PPKM akan dinaikkan menjadi 2 atau 3 gitu ya. Kita akan wait and see, karena saya dengar 29 November sampai 24 Desember itu akan level 2 gitu ya. Nah 24 sampai 4 Desember sampai 4 Desember itu 4 Januari dinaik lagi level 3. Kita wait and see, kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar, dengan aman ya, Tuhan memberkati. Doakan untuk saudara-saudara kita yang dalam pergumulan. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Minimal kita sering mendoakan supaya Natal bisa sehat, kita bisa mengagungkan Tuhan. Natal sekolah minggu doakan supaya juga jangan hal halangan, supaya juga Natal itu membuat anak-anak kita bersuka cita, anak-anak cucu kita ya, tanggal 19 Desember. Terima kasih untuk
partisipasi saudara yang bagi yang sudah memberikan untuk rencana Natal kita ini. Tuhan memberkati. Itu saja, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Dengan rendah hati kami datang kepadamu, Allah yang dahsyat dan luar biasa yang selalu mengasihi kami sebagai Bapa yang baik yang memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, justru seringkali kami yang tidak memahami keinginan-keinginan kami yang bukan menjadi kebutuhan, ketika Engkau tidak menjawab, kami lebih sering marah dan sebagainya. Itu sebabnya sekali lagi, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, mampukan dalam situasi apapun, kami selalu bersyukur kepadamu. Tidak meragukan, bahkan mengimani dan mengamini, Engkau adalah Bapa di surga yang baik bagi kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pelayanan yang pertama ini, baik untuk seluruh tim musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, petugas LCD, semua yang sudah melayani hari ini, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati pelayanan mereka, baik para singer, WL, seluruh pemain musik, para penyambut tamu, petugas LCD. Tuhan juga berkati hidup mereka, dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat selalu melekat dalam hidup mereka. Pagi ini kami juga berdoa terus untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas, yang di gereja ikut ibadah onsite maupun yang ibadah online di rumah mereka. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas ini. Berkati hidupnya, tambahkan iman percayanya dalam usia emas, mereka semakin setia iring Kau. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak cucu kami yang semakin hari yang kelak akan lebih banyak menghadapi tantangan, dan kami sebagai orang tua kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu mengirim malaikat dari sorga, menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Kami juga pagi ini berdoa untuk rencana Natal kami, baik Natal sekolah minggu tanggal 19 maupun Natal umum tanggal 25. Tuhan, kiranya kami hanya mengandalkan-Mu. Semua kami percaya berjalan sesuai rencana-Mu, dan ibadah ini, Natal ini, ibadah Natal yang menyenangkan-Mu, memberkati seluruh yang hadir. Terima kasih Tuhan, dan bangsa negara kami terus kami dukung doa dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman dan Tuhan memberkati. Nah, akhirnya berkati untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang telah memberi maupun belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan,
yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberikan untuk acara Natal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu selalu mengalir, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani, kiranya juga melekat dalam hidup mereka, menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga telah berdoa, teringat saudara kami dalam pergumulan. Mari Tuhan, Engkau berikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu senantiasa mengadam hidup mereka. Tuhan, inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Dengan penungkapan syukur, maka ibadah yang pertama ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa